Berarti anggaran pemerintah ini semua difokuskan untuk makan gratis lah, Ce. Kan Sri Mulyani Kementerian Keuangan dia dah cakap pangkas habis perjalanan dinas bahkan sampai 50%. Jadi kalau yang tak penting-penting tuh tak payahlah. Kalau untuk pembangunan jalan raya Trans Papua dan Kalimantan mohon tetap diteruskan karena sangat membantu untuk menghubungkan daerah terluar Indonesia. Apalagi sudah banyak sumber daya kedua pulau besar yang masuk ke kas negara. Masa mau ditelantarkan pembangunan utamanya? Ya enggak dong, kata Deal Arial. Prabowo perintahkan Sri Mulyani stop kucurkan anggaran infrastruktur baru. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggono mengatakan Prabowo telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghentikan sementara alokasi anggaran untuk infrastruktur baru di luar kontrak yang sudah berjalan. Penahanan dilakukan hingga keluar peta saru arah terkait pemanfaatan uang negara untuk program prioritas milik RI 1. Semua dana infrastruktur kan sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan sesuai arahan Pak Presiden sampai kita kemudian antar kementerian ini duduk sama-sama. Iya, orang anggaran IKN tuh dipotong habis kok. Ya yang dulunya bertriliun-triliun kan, Ce. Iya, sekarang nih nak menjalankan IKN lagi butuh bertriliun-triliun juga beda. Makanya Prabowo nih dah stop anggaran-anggaran termasuk anggaran ke IKN. Jadi IKN ini nak jadi proyek mangkrak tadi, Ce. Nanti jadi candi pula dia nih. Majulah Singapura. Jadi sebenarnya Prabowo ini nak mengalokasikan anggaran tuh untuk apa? Untuk swasembada pangan beda. Jadi untuk anak-anak yang bakal makan gratis nanti sekolah-sekolahnya. Berarti anggaran pemerintah ini semua difokuskan untuk makan gratis lah, Ce. Kan Sri Mulyani Kementerian Keuangan dia dah cakap pangkas habis perjalanan dinas bahkan sampai 50%. Jadi kalau yang tak penting-penting tuh tak payahlah. Tapi kata Karta Pizza, infrastruktur kita ini aja masih tertinggal sama negara lain lah. Ini malah di stop, apa nggak semakin parah? Di komen dengan Barbie, melihat urgensi saat ini, ekonomi lagi sulit, banyak PHK, daya beli nurun, pengangguran, banyak pokok impor terus. Ini era Pak Prabowo akan fokus ke pembangunan manusia dan ekonomi. Infrastruktur mengikuti karena udah dibangun secara masif di era sebelumnya. Iya, Ce, di tahun 2025 Kementerian Keuangan Indonesia nak naikkan pajak 12%. Makin tak belanja lah orang-orang. Sedangkan pajak 10% aja daya beli dah menurun, apalagi 12%, Ce. Salah satu pajak tertinggi se-ASEAN, salah satunya itu dari Indonesia, 12% beda. Tapi buzzer tak suka, Ce, nak dengar-dengar cerita fakta macam gini. Mulyono nih kan dah tak menjabat. Ngapa pula dia tak suka? Suka tak suka, ini kan fakta dia. Intinya, stop dulu yang berbau korupsi, kata Endang Sopian. Dijawab sama Chicks Ox. Betul, start fresh. Mudah-mudahan konsep Pak Presiden ke arah anti korupsi dan dipantau langsung. Semoga Indonesia membaik dan rakyat makin sejahtera. Kata Pak Prabowo aja kemarin waktu pas ngomong dekat Gerindra, siapapun yang anggota Gerindra, dia nak korupsi akan dikejar kemanapun. Di komen dengan Muklis, stop untuk proyek infrastruktur IKN juga. Banyak uang negara habis ke sana. Sampai sekarang fungsi dan manfaat IKN tidak ada sama sekali. Negara butuh ketahanan pangan, bukan makan IKN. Ini ada komentar dari Fahira Marifa. What? Pak Presiden Republik Indonesia @Prabowo @Gibran Rakabuming @Smindrawati. Ini tol di daerah saya, tol Desari 3 dan tol Bomang tanggung sekali, sudah hampir jadi tapi mangkrak padahal udah hampir rampung. Maksudnya ini nggak jadi dilanjutkan. Jalanan biasanya di sini sudah macet dan banjir, Pak. Jangan dihentikan dulu lah. Kami butuh tol dilanjutkan. Wah, jangan gitu dong, Pak. Tolong selesaikan dulu tol yang ditanggung jadi PUPR PJT. Di komen dengan Daniel, kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo, kami masyarakat Sumatera Utara bermohon agar jalan negara tetap dipelihara atau dirawat dengan diaspal serta diberi saluran air di sebelah kiri dan kanan supaya tidak cepat rusak saat musim hujan tiba. Mohon agar truk-truk membeli tonase agar ditindak saat melintasi jalan negara. Terima kasih banyak. Majulah Singapura. Majulah Singapura. Majulah Singapura. Pak Prabowo, saya pikir lebih takut kalau negara kita tidak bisa swasembada pangan ketimbang memperlebar infrastruktur baru. Dan menurut saya itu tepat langkah yang diambil karena keutamaan ketahanan pangan sekarang itu lebih utama ketimbang jalan-jalan baru. Yang ada yang jalan rusak aja yang dipikirkan untuk kemudahan transportasi pangan ke seluruh Indonesia, kata kipas promosi Alexis. Tapi Pak Prabowo nih, dia nak bangun giant seawall beda supaya Pulau Jawa nih tak tenggelam. Pulau Jawa bagian mana? Bagian utara aja yang tak tenggelam.
Pulau Jawa Utara nih kan air lautnya lebih tinggi. Jadi harus dibangun giant seawall. Dan anggaran dia beda sebesar anggaran EKN juga tuh. Oh berarti yang itu tuh yang harus di stop dulu, Ce. Kalau di stop pembangunannya, nanti Pulau Jawa malah tenggelam beda macam mana? Kan Jawa adalah kunci, Ce. Dia tak akan tenggelam. Terus IKN ini dia belum resmi menjadi ibu kota negara beda. Ibu kota negara kita nih tetap Jakarta. Iyalah, dekat IKN ini kan masih perlu banyak pembangunan, C. Sementara anggaran dia di stop sama Prabowo. Belum lagi rumah sakit dibangun, sekolah-sekolah dibangun, nak rumah-rumah DPR tuh pejabat-pejabat. Tapi anggota DPR nih beda. Walaupun diorang nih dapat kantor sama rumah di IKN, diorang nih tetap tak mau pindah ke IKN. Iyalah, kan belum dipaksa. Kalau udah jadi dipaksa, nak juga pindah sana. Tapi ya itu, kita pikirkan kalau kata Pak Mulyono. Nanti dia orang sakit, nak pergi rumah sakit mana? Tak ada rumah sakit. Dia orang nih sekolah nak kat mana? Anak-anak dia tak ada sekolahan. Majulah Singapura. Bagus deh, bangun infrastruktur itu kudu ada risetnya. Kenapa? Biar nggak buang-buang duit, setidaknya ada nilai ekonominya dong. Jangan sampai asal bangun, ujung-ujungnya rugi dan nggak ada nilai ekonominya, kata Jaya Kusuma. Prabowo, Gibran Raka Buming. Tolong Pak Presiden dan Wakil Presiden yang terhormat, turunin PPN jadi 10% aja. Biar daya beli masyarakat meningkat, UMKM tetap jalan, kata netizen 696. Dia nih siapa? Kalau misalnya Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani ini udah cakap, dia harus ikut. Mampu tak mampu bayar pajak 12% pun ikut. Tak mampu bayar tapera karena tak ada gaji, tetap ikut bayar. Tak mampu bayar jaminan kesehatan sebab tak ada kerja, tak ada gaji, kau tetap harus ikut. Kau nih hanya rakyat biasa. Semoga infrastruktur yang masih berjalan diselesaikan dengan baik, dalam kurung P Jawa atau Pulau Jawa. Untuk plan infrastruktur di luar Pulau Jawa itu tetap dijalankan. Jadi dana bisa dialokasikan untuk membantu percepatan pembangunan di daerah, tentu dengan pantauan ketat agar tidak bocor atau korup oleh oknum-oknum, kata Ramadan Erlangga. Pulau Jawa tuh tetap menjulang tinggi sebab Pulau Jawa ini adalah kunci. Pendorong I dan G dan C. G ditahan, C PPN naik jadi 12%. Otomatis rumah tangga akan tahan duitnya kecuali sembako. Jadi sudah kebayangkan ekonomi di Indo gimana, kata Bino. Memang iya, PPN 12% nih akan berdampak ke seluruh masyarakat. Iya nih yang selalu sehat cakap nih, dia bilang kayak gini. Tapi tetap PPN 12% kan? Kalau itu ya sama aja lah Pak, kecuali dengan dana yang kita punya di negara ini dan buat majukan sektor pangan dan daya beli masyarakat agar meningkat, PPN yang dari 12% kita turunkan jadi 8%, biar ekonomi menengah bantu bangsa ini jadi lebih kuat dalam sektor daya beli. Jadi diturunin dari 12 ke 8. Dia ini siapa beda? Kalau misalnya Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani udah cakap, dia ini akan tunduk. Ikut aja kalau jadi rakyat tuh. Kalau untuk pembangunan jalan raya Trans Papua dan Kalimantan mohon tetap diteruskan karena sangat membantu untuk menghubungkan daerah terluar Indonesia. Apalagi sudah banyak sumber daya kedua pulau besar yang masuk ke kas negara. Masa mau ditelantarkan pembangunan utamanya? Ya enggak dong, kata Dil Erial. Jangankan Trans Papua Kalimantan beda, jembatan Batam Bintan di Pulau Bintan aja, tiang cagaknya ini belum jadi-jadi beda. Tindakan yang benar untuk sementara perbaikan ekonomi keuangan negara, terutama ringankan pajak-pajak rakyat. Yang nggak perlu dibangun nggak usah dibangun dulu Pak, pakai fasilitas yang udah ada aja. Ngapain pembangunan mewah tapi rakyat masih banyak yang lapar. Semoga ada perubahan di negara ini, kata Ella Mitra Interior. Justru pajak 12% ini sangat bagus. Jadi masyarakat Indonesia nih semuanya bayar pajak kan. Jadi biar cepat Indonesia ini recovery ekonomi. Tapi nih pajak 12% itu terlalu tinggi. Nanti pengusaha-pengusaha UMKM nih semua gulung tikar. Makin tak ada lapangan kerja, makin jadilah nanti Indonesia ini terpuruk semua. Majulah Singapura. Majulah Singapura. Samdul, kau setuju kan? PPN ini naik 12%? Aku sangat-sangat bersetuju. PPN 12%, tapera 3%, jaminan kesehatan dan apa segala macam tu naikkan saja. Majulah Singapura. Majulah Singapura. Lah kurangin juga dong anggaran pejabat dan kementerian yang gak guna, kata Kailani. Oh nggak bisa. Pak Prabowo sudah meletakkan menteri, wakil menteri, asisten menteri, semuanya nih bergaji. Kalau dia orang ini tak bergaji, percuma. Pak Prabowo Indonesia nih dah minjam duit ke berbagai negara. Macam program makan gratis nih dah dapat berapa banyak tuh dukungan dari Cina. Tapi program makan gratis deh ternyata Malaysia ini udah buat berapa puluh tahun yang lalu. Indonesia baru nak buat. Majulah Singapura. Aku cakap tadi Malaysia. Majulah Singapura. Gil memang Samdul. Ya tak apa-apa lah, Indonesia kan belajar. Makanya belajarlah dengan Malaysia. Seharusnya orang Indonesia ini juga belajar macam mana caranya orang Indonesia ini bisa gampang cari kerja di Malaysia. Oh jadi maksudnya kau nih
orang Indonesia ini supaya gampang cari kerja dekat Indonesia juga. Iya, sebab orang Indonesia ini sangat mudah mencari kerja di Malaysia. Tapi orang Indonesia sangat susah mencari kerja di Indonesia. Padahal negara sendiri ya.